Guys, begini nih azab manusia yang suka ngutang tapi nggak mau bayar. Ayo, ada nggak dari kalian yang kayak gini? Jadi ceritanya ada seorang pria yang hobinya tuh ngutang ke teman-temannya, nggak ke teman-temannya aja. Ini dia bahkan ngutang sama anak kos yang baru aja tiba di tempat tersebut dan baru aja menjadi tetangga kosan dia, Nah, dia datengin rumah adik itu kan. Dia bilang ke adik itu kalau dia lagi butuh uang, gaji dia belum keluar, sementara orang tuanya di kampung lagi sakit dan orang tuanya membutuhkan uang senilai 500.000 untuk berobat. Dia katanya dia nggak punya uang dan nggak punya tabungan sama sekali kan. Dia takut ibunya kenapa-napa kalau misalnya dia nggak segera mengirimkan uang ke kampungnya. Nah, dia bilang ke anak itu sebenarnya dia nggak enak mau minjam uang, baru aja kenal tapi udah minjam uang. Tapi dia udah buntu banget dan nggak tahu lagi mau minjam kemana, makanya dia meminjam ke anak tersebut. Nah, si anak ini merasa kasihan sama dia dan nggak tega ngeliat orang tuanya. Si anak ini ngasih tuh utang ke dia kasihkan pinjaman 500.000. Tapi kata si anak ini, pinjaman itu nggak cuma-cuma. Kalau si abang ini telat bayarnya, maka per minggunya itu kena bunga 500.000. Nah, si abang ini janji di 3 minggu ke depan dia bakal membayar hutang itu. Dan setelah 3 minggu dia bakalan lunasin. Kalau lebih dari 3 minggu, maka hutang dia setiap minggunya bertambah 500.000. Nah, dikasih tuh kan dia pinjam utang. Pas dia ngutang ngomongnya tuh baik-baik banget, ngemis-ngemis banget. Merasa manusia yang paling kasihan di dunia ini supaya dikasih utang kan sama si adik ini. Nah, setelah dikasih uang sama adik ini dia pergi kan 3 minggu berlalu, tiba-tiba si adik itu nelpon lagi tapi si laki-laki ini nggak mau ngangkat telepon tersebut karena katanya dia nggak mau bayar hutangnya itu. Ternyata ini bukan kali pertama dia melakukan hal tersebut Dia udah sering banget minjam uang ke teman-temannya dan nggak dia bayar-bayar. Nah, ditelepon-telepon kan sama si adik itu sampai berulang kali. Karena udah berulang kali sampai berulang kali ditelepon, akhirnya dia angkat Tapi pas diangkat dia malah lebih galak dari si penagih hutang. Dia marah-marahin kan si adik itu, dia bentak-bentak dan dia bilang dia nggak akan mau bayar hutang tersebut. Bahkan dia sudah sengaja pindah kosan supaya si adik itu nggak bisa nagih hutang dia. Dia ketawa-ketawa kan dan ngeleceh si adik itu dan bilang hutang itu nggak akan pernah aku bayar. Pokoknya dia lebih galak dari si penagih hutang. Padahal dulu waktu dia minjam uang dia itu ngemis-ngemis banget dan ngomongnya itu baik-baik banget. Tapi pas ditagih dia malah lebih galak dari si penagih hutang. Setelah dia bilang dia nggak mau bayar hutang tersebut, dia matikan teleponnya kan Tapi anehnya setelah telepon tersebut mati, tiba-tiba si adik tadi udah ada aja di dalam kosannya. Padahal dia nggak ngasih tahu ke siapapun kalau dia itu pindah kosan. Ternyata dia ini punya kekuatan dan sampai di tempat si adik itu nggak banyak omong Dia bilang karena kamu nggak mau bayar hutangmu, maka aku bakalan mengambil bagian terpenting dari tubuhmu. Si cowok ini masih ketawa-ketawa kan tiba-tiba pas dia ketawa-ketawa gitu, si adik itu langsung motong kaki si cowok ini Seketika kaki dia putus dan dia nggak punya kaki lagi. Setelah diputuskan kakinya, adik itu langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Inilah nasib tragis si manusia yang suka ngutang tapi nggak mau bayar. Dia berakhir tragis dengan kehilangan kedua kakinya. Ayo, ada yang kayak gini kak? Kalau ada tulis di kolom komentar. Guys, begini nih balasan yang setimpal untuk cowok yang suka selingkuh dan berkhianat. Jadi ceritanya ada seorang cewek yang baru aja siuman dari komanya kan Ternyata si cewek ini udah berbulan-bulan koma. Nah, pas dia sadar, orang pertama yang dia cari adalah pacarnya. Padahal pacarnya nggak ada nungguin dia di situ Yang nungguin dia selama berbulan-bulan dari awal adalah ayahnya. Nah, pas dia bangun, ayahnya itu benar-benar bersyukur sekali karena anaknya masih bisa siuman. Karena ayahnya benar-benar takut kehilangan si anak perempuan ini kan. Dan kebetulan si anak perempuan ini adalah anak satu-satunya yang dimiliki si bapak ini. Nah, pas dia bangun, dia ngeliat sekeliling nggak ada pacarnya di situ kan. Dia tanya dong ke ayahnya, kemana pacarnya, kok nggak nungguin dia. Tapi ternyata kata ayahnya, pas mereka kecelakaan, si cowok itu cuman mengalami luka kecil aja kan. Sedangkan si cewek ini mengalami luka yang berat sampai si cewek ini koma Tapi selama cewek ini koma,
pacarnya itu nggak pernah jenguk sama sekali, jangankan ngejagain, jenguk aja dia nggak pernah weh. Mendengar hal itu si cewek ini sakit hati dong, dia nggak percaya kenapa pacarnya bisa setega itu. Padahal sebelum kejadian itu mereka adalah pasangan sejoli yang benar-benar serasi banget. Bahkan si cewek ini mikir kalau cowok itu adalah jodoh dia sampai maut yang bisa memisahkan mereka. Karena nggak percaya cowoknya bisa setega itu, dia minta handphonenya kan, dia mau ngecek sosmed pacarnya. Dan bener dong weh, pas dia cek sosial media pacarnya, ternyata pacarnya itu udah punya pacar baru yang jauh lebih cantik dari dia. Di situ si cewek ini merasa sakit hati banget weh, karena udah kecelakaan, sakit, koma selama berbulan-bulan, kehidupannya berantakan. Si cowok itu malah senang-senang dengan wanita lain. Pokoknya dia di situ sakit hati banget sama cowok itu kan weh. Sampai pada suatu malam weh, tiba-tiba ada sosok yang menyeramkan, sosok mistis yang mendatangi dia. Nah, sosok ini mengatakan, sosok ini menawarkan ke dia bantuan goib. Katanya kalau cewek itu mau membalaskan dendam ke seseorang, bapak ini bisa bantu. Balas dendamnya gampang banget weh. Cewek ini hanya perlu menekan tombol ini untuk membalaskan sakit hatinya. Seberapa banyak tombol itu dia tekan, maka sebanyak itulah pembalasan yang bakalan dirasakan sama si cowok tersebut. Nah, karena dia udah merasa sakit hati banget weh, bener dong, dia langsung nafsu banget ngambil tombol itu dan dia pencet. Nah, di lain sisi cowoknya yang lagi chattingan sama cewek lain dan lagi bersenang-senang, tiba-tiba ngerasa pundaknya itu berat weh. Nah, pas dia lihat ternyata ada mantan dia yang lagi koma itu di belakang punggungnya. Dia heran dong, kok bisa mantannya itu berada di belakang punggung dia, padahal mantannya itu posisinya sedang berada di rumah sakit dan lagi koma. Nah, mungkin si cewek itu terus-terusan menekan tombol tersebut. Makanya orang yang ada di belakang punggung cowok itu terus bertambah sampai akhirnya sebesar ini dan menggunung seperti ini. Karena nggak kuat menahan beban tersebut, si cowok ini pun akhirnya tumbang dan dia pun akhirnya jatuh penyet ditimpa sama mantan-mantannya itu sampai akhirnya mantannya itu pun meninggal secara mengenaskan. Nah, ini dijadikan pelajaran ya buat kalian untuk jangan menyakiti hati orang lain. Karena kita nggak tahu kalau orang itu udah sakit hati, orang itu bisa melakukan apa saja. Ada yang pernah punya pengalaman yang sama nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Guys, begini nih azab orang yang suka ngeramal dan suka nipu orang. Akhirnya peramal tersebut mati mengenaskan Jadi ceritanya ada seorang peramal yang mengupload videonya ke YouTube beberapa bulan yang lalu. Dia bilang kalau nantinya bakalan ada pesawat kuda air yang jatuh. Dan ternyata beberapa bulan dari video tersebut ternyata memang ada pesawat kuda air yang jatuh. Jadi ramalan dia itu benar-benar tepat kan? Karena ramalannya tepat, dia jadi viral, viewers di YouTube dia itu banyak dan dia menerima banyak uang dari hasil videonya itu kan. Nah, karena dia ngerasa videonya itu menghasilkan uang dan ramalan dia yang kemarin itu tepat, akhirnya dia memutuskan untuk membuat video baru dan dia bilang di video itu beberapa hari lagi dia bakalan ngeramal lagi. Dan hasil ramalannya itu menyatakan kalau 3 hari kemudian pesawat itu bakalan ditemukan. Dan pesawat itu ditemukan sama nelayan yang sedang mencari ikan. Tapi seluruh penumpang yang ada di pesawat kuda air itu sudah mati mengenaskan. Di video itu dia bilang gitu kan, sumpah nih orang bener-bener gak ada rasa kemanusiaannya sama sekali. Orang-orang kan lagi bersedih dan berduka, tapi sempat-sempatnya dia memanfaatkan keadaan ini untuk mencari uang, untuk viral dan mencari uang. Dan ternyata gak semua netizen itu senang dengan hasil ramalan dia. Ada beberapa netizen yang membenci si laki-laki ini, dan salah satunya adalah orang-orang ini kan. Mereka nonton YouTube-nya, tapi mereka tuh suka sama orang ini karena katanya jahat banget. Orang ini tega mengambil kesempatan dan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Orang-orang kan sedang berduka, tapi dia dengan teganya mencari uang dari keadaan ini. Tapi yang kalian harus tahu, ternyata dia itu nggak peramal sungguhan. Dia itu nggak bisa ngeramal sama sekali. Jadi video dia yang beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya dia itu asal ngupload aja, tapi kebetulan ada pesawat yang jatuh. Makanya video dia yang lama itu jadi sinkron ke pesawat yang jatuh. Jadi orang-orang mikir kalau dia itu benar-benar peramal yang sakti, padahal dia itu cuman bohong-bohong aja. Dia itu cuman mau mengakal-ngakali aja dan membodoh-bodohi masyarakat supaya masyarakat menonton video dia
dan dia mendapatkan uang yang banyak dari hasil video tersebut. Sumpah ya, nih orang gak punya peri kemanusiaan sama sekali. Nah ini dia lagi baru selesai ngupload video kan, mengupload video pembodohan. Setelah mengupload video, dia juga gak merasa bersalah sama sekali weh. Dia malah ketawa-ketawa dan bilang, dasar manusia-manusia bodoh, gampang banget aku tipu. Kayak gini caranya aku bisa cepat kaya. Dia bilang gitu kan, dia gak merasa bersalah sama sekali weh. Nah setelah dia mengatakan hal itu dan setelah dia mengupload video itu, dia ngerasa perutnya lapar kan weh. Dia mau pergi makan nih. Nah dia pun memutuskan untuk keluar cari makan. Tapi weh, pas dia buka pintu, tiba-tiba dia terkaget-kaget karena ternyata dia udah berada di atas langit weh. Dia minta-minta tolong kan, karena posisinya rumahnya itu mau jatuh. Dia teriak-teriak minta tolong tapi nggak ada orang yang nolong sama sekali. Dan setelah dia teriak-teriak itu, tiba-tiba ada makhluk yang menyeramkan muncul dari belakang badan dia. Dan makhluk itu bilang, kamu bukan Tuhan, jadi jangan so tau dan stop membodohi orang-orang. Dia bilang gitu kan. Setelah itu makhluk itu pun menghilang dan rumah itu pun jatuh dari ketinggian beribu-ribu meter. Karena jatuh dari atas ketinggian, laki-laki ini pun akhirnya meninggal dengan cara yang benar-benar sadis weh. Ini nih azab untuk orang yang suka berbohong dan suka membodoh-bodohi orang lain. Apalagi suka mengaku-ngaku bisa meramal. Jangan ditiru ya weh, karena meramal aja itu sudah perbuatan setan. Dan jangankan ngeramal, percaya peramal aja itu udah gak boleh. Jadi jangan ditiru ya. Kalian ada dengar cerita nasib tragis peramal lainnya nggak? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Guys, serem banget. Demi jualannya laris, bapak ini menggunakan penglaris tali pocong. Tapi akhirnya bapak ini bernasib tragis weh. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yang hidupnya itu susah banget kan weh. Nah akhirnya dia memilih untuk berjualan bakso. Tapi setelah 1 bulan berjualan bakso, ternyata jualannya itu nggak laris sama sekali. Bahkan usaha baksonya itu hampir bangkrut karena nggak pernah ada yang beli baksonya. Setiap hari baksonya itu selalu terbuang dan basi weh. Karena hal itu istrinya selalu marah-marahin dia, karena istrinya minta uang tapi nggak pernah dikasihkan dan anaknya selalu kelaparan. Dia sedih banget weh karena dia nggak bisa ngebahagiain anak dan istrinya. Nah karena udah buntu banget dan gelap mata, akhirnya bapak ini memilih jalan pintas weh. Dia datangi temennya yang orang-orang bilang temennya ini kaya karena pakai pesugihan. Bener dong, temennya itu langsung ngasih dia jalan pintas. Katanya dia disuruh membongkar kuburan yang mayatnya itu baru aja dikubur kemarin. Jadi mayatnya itu masih seger gitu kan. Nah si cowok ini harus mengambil tali pocong tersebut. Lalu tali pocong itu dia masukkan ke dalam kuah baksonya. Bener dong weh, setelah dia masukkan tali pocong tersebut ke dalam kuah baksonya, jualan dia langsung laris manis. Orang-orang pada ngantri beli bakso dia. Banyak banget yang beli bakso dia. Setiap harinya baksonya itu selalu habis. Bahkan orang-orang selalu kekurangan weh. Sekarang dia udah gak kekurangan uang lagi kan. Bahkan dia sudah punya uang yang banyak. Tapi ternyata semua itu tidak dia dapatkan dengan cara gratis weh. Pocong tersebut meminta tumbal. Dia harus membunuh orang untuk diberikan ke pocong tersebut sebagai santapan. Dia udah gak takut lagi ngebunuh orang weh, supaya dia bisa kaya kan. Dan bener dong weh, setelah 100 hari dia memakai pesugihan tersebut, sekarang dia udah punya uang yang banyak. Tapi weh, tepat di hari ke-100 dia memakai pesugihan tersebut, pocong itu meminta tumbal yang lebih. Si pocong ini meminta agar bapak ini membunuh istri dan anaknya weh. Karena pengen kaya raya banget dia lakuin hal itu weh. Padahal awalnya niat dia memakai pesugihan ini untuk bisa membahagiakan anak dan istrinya kan. Tapi sekarang dia malah memilih kekayaan dibandingkan memilih keluarganya sendiri. Karena hal itu istri dan anaknya pun meninggal, lalu dijadikan santapan sama pocong tersebut. Dan bener weh, dan setelah istri dan anaknya itu meninggal, si bapak ini pun semakin kaya. Dia sudah punya mobil baru, rumah yang besar banget, usahanya ada di mana-mana. Bahkan dia sudah punya istri baru yang benar-benar cantik dan muda sekali. Tapi weh, lagi-lagi pocong ini semakin kaya dia, pocong ini meminta tumbal semakin banyak. Kali ini dia meminta semua pelanggan cowok itu harus dibunuh. Tapi kali ini dia menolak permintaan pocong tersebut karena dia mikir ini benar-benar beresiko dan membahayakan dia. Dia bisa dipenjara dong, karena dia harus membunuh semua pelanggan yang makan di warung baksonya. Karena ditolak, si pocong ini langsung marah dan si pocong ini pun membunuh dia
dia di tempat itu juga. Sekarang cowok tersebut meninggal dan rohnya itu gentayangan menjadi budak si pocong tersebut. Karena semasa hidup dia juga sudah menjadi budak pocong tersebut, sehingga saat meninggal dunia pun dia menjadi budak pocong tersebut. Ini balasan untuk orang-orang yang pakai pesugihan. Jadi jangan pernah percaya dukun, jangan pernah percaya pesugihan, karena itu benar-benar dilarang sama agama. Jangan ditiru ya. Guys, jahat banget. Guys, begini nih azab manusia yang suka ngeprank pengemis dan ngasih sampah. Sumpah nih orang jahat banget. Rasain kena azab kan? Jadi ceritanya ada seorang pemuda yang hobinya tuh ngeprank kerjaannya tuh ngeprank temen-temennya. Dia nggak mandang bulu, mau orang tua, mau anak kecil, mau masih muda, mau udah tua. Dia prank aja, dia nggak pandang bulu Dia prank semua orang yang pengen dia prank supaya dia bisa ketawa dan bahagia. Padahal dia nggak tahu di atas ketawanya dia itu ada orang-orang yang menderita. Nah sampai pada suatu hari dia kena batunya Ini posisinya dia lagi jalan pulang ke rumahnya kan. Pas lagi perjalanan pulang gitu, tiba-tiba di lorong dekat rumahnya dia melihat ada tulisan kue gratis dan ada box-box gitu kan. Katanya kue itu gratis dan bisa diambil siapa aja. Nah karena kue itu gratis, dia seneng dong, dia mau ngambil tuh kotak makanan itu. Dia ambil kan kotak makanan itu, dia berharap itu kue yang enak banget dan gratis pula. Tapi pas dia buka ternyata kotak itu bukan berisi kue, melainkan berisi sampah. Dia kesel banget kan karena dia ngerasa di prank. Karena kan biasanya dia yang ngeprank orang, kali ini dia di prank sama orang lain. Nah kesel kan dia. Tapi kekesalannya itu malah dilampiaskannya ke bapak-bapak pengemis yang udah tua. Nah kebetulan di belakang dia ada bapak-bapak pengemis yang lagi mau lewat. Bukannya kasihan sama bapak-bapak itu, dia malah mau ngeprank bapak-bapak itu Dia kan udah tahu boxnya tadi itu berisi sampah. Tapi dia dengan pedenya malah ngasih box sampah itu ke bapak-bapak pengemis itu Dia gak mikirin perasaan bapak-bapak pengemis itu sama sekali. Padahal posisinya si bapak pengemis itu sedang lapar-laparnya Nah dia kasihkan box itu ke si bapak pengemis. Dia bilang, ini pak ada kue gratis, kuenya juga enak banget. Dia bilang gitu kan. Nah setelah dia kasih kue itu, dia langsung kabur cicing lari dari tempat itu. Si bapak ini heran dong, kenapa anak ini setelah ngasih kue malah lari. Padahal si bapak ini mau berterima kasih kan. Dan ternyata setelah dibuka, box itu gak berisi sampah. Tiba-tiba box itu berubah menjadi sebuah kue yang enak banget. Bahkan setelah bapak itu, ada orang lain yang datang ke tempat itu kan. Nah si bapak ini kesenangan banget kan karena dia dapat kotak yang berisi kue yang enak banget. Nah karena dia seneng banget, dia pengen berbagi kebahagiaannya itu. Di belakang dia ada bapak-bapak yang baru pulang kerja. Dan ternyata bapak-bapak itu adalah orang tua si anak yang jahil tadi Nah bapak itu juga ngambil kue tersebut kan, karena emang pas mereka buka isinya bukan sampah isinya itu kue yang enak banget. Dibawa kan kue itu ke rumah sama bapaknya. Sampai di rumah, beberapa jam berlalu setelah anak ini bangun tidur, dia ke dapur, dia ngeliat ada kue yang enak banget. Nah kue itu tadi dibawa sama bapaknya. Dia ambil kue itu, dia makan kan Tapi setelah dia makan, tiba-tiba lehernya terasa sakit dan kayak dicekik gitu Dia sampai udah kesakitan banget, sampai dia tuh pingsan. Dan setelah dia pingsan, tiba-tiba banyak binatang yang keluar dari mulutnya. Karena ternyata kue yang dia makan itu adalah kue itu sebenarnya kue itu adalah sampah. Makanya banyak binatang yang keluar dari mulut si anak ini. Ini nih azab untuk orang yang suka ngeprank orang lain. Apalagi yang kalian prank itu adalah orang tua yang benar-benar sedang merasa kelaparan. Jadi jangan ditiru ya Kalau kalian gak mau bernasib sama dengan pria ini, jangan pernah lakuin hal yang sama. Kalau kalian mau berbagi, berbagilah secukupnya. Jangan niat berbagi, tapi yang kalian bagikan itu adalah sebuah kebohongan dan hanya sebuah sampah. Kalian pernah dengar cerita yang sama seperti ini nggak? Kalau kalian pernah punya cerita yang sama dengan ini, kalian tulis di kolom komentar ya.